mulai 4 Juli. Terlanjur Mencintaimu Mulai tayang setiap hari pukul 20.30 hanya di RCTI. Halo. Oke, teman-teman, ini kita mau ada sesi Q&A. Jadi aku akan bacakan ada beberapa pertanyaan dan juga sudah tersaring dari pertanyaan-pertanyaan awak media yang nanti juga akan aku bacakan seperti itu. Oke, boleh kita berikan dulu mic-nya. Kita akan pertama ke Pak Wibi terlebih dahulu. Pak Wibi, halo. Halo, apa kabar? Halo, baik Bapak. Pak Wibi, ini outfitnya hari ini ceritain dulu dong, putih-putih gimana nih Pak? Ini putih-putih sepertinya dress code ya. Betul. Jadi saya ngikutin aja warna putih. Betul, sebenarnya dress code aku juga dikabarin pagi-pagi, ini bajunya putih. Oke, siap gitu. Pak Wibi, pertanyaannya Bapak, saat ini kan kompetisi di slot prime time semakin ketat, sementara performa sinetron RCTI sendiri trennya sedang sangat positif untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana Terlanjur Mencintaimu diposisikan sebagai amunisi baru dari RCTI untuk mempertahankan atau bahkan mendongkrak kembali performa RCTI saat ini? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan teman-teman fanbase ya yang sudah datang. Awal mulanya ini saya harus mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman semua atas dukungan yang sangat luar biasa. Di tengah persaingan program TV sekarang yang sangat ketat sekali, alhamdulillah sinetron primetime RCTI masih menjadi salah satu yang terbaik dan paling banyak ditonton. Sekarang kita tayang dengan sinetron TJ, itu sinetron paling ditunggu dan hampir setiap hari jadi perbincangan dan viral di sosial media. Ini jadi semacam motivasi untuk kita untuk terus berinovasi dan akhirnya kita menghadirkan sinetron baru, sinetron drama terbaru persembahan RCTI dengan deretan pemain yang teman-teman bisa lihat semua. Dan di sini pemain-pemain yang sangat luar biasa. Terlanjur Mencintaimu akan hadir 4 Juli jam 20.30 di RCTI. Kami optimis insya Allah Terlanjur Mencintaimu ini akan hadir bukan hanya sekedar mengisi slot primetime RCTI, tapi akan memberikan warna baru, akan menyajikan konflik yang fresh, dan kita juga cukup pede akan menjadi duet yang ideal untuk sinetron TJ yang sekarang sudah tayang dan akan semakin mendongkrak primetime RCTI. Kami juga sudah terima kasih. Kami juga sudah preview beberapa episode Terlanjur Mencintaimu. Jadi sudah bukan hanya satu ya, ada beberapa episode ke depan. Semakin bergulir ceritanya, dramanya semakin kuat dan semakin seru. Jadi memang kekuatan cerita yang ditulis oleh ibu penulis ini, kemudian totalitas akting para pemain yang sangat luar biasa, dan arahan tentu saja dari Bapak Sutradara, ini menjadi daya tarik utama Terlanjur Mencintaimu. Harapan kami mudah-mudahan insya Allah Terlanjur Mencintaimu bisa langsung mencuri hati penonton. Amin. Membuat para pemirsa CTI juga menjadi jatuh cinta sejak episode pertama penayangan. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau saya sih sebagai masyarakat Indonesia dan mungkin ibu-ibu pada umumnya gitu, wanita pada umumnya, saya sih jatuh cinta Pak episode pertama. Amin. Ke sinetronnya kan? Oh iya, ke sinetronnya dan ke Mas Ciko juga boleh kayaknya. Bisa aja aku. Oke, kita lanjut, boleh dioper Bapak izin ke Ibu Marisa. Halo Ibu, sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu, pertanyaannya, kombinasi karakter di sinetron ini terlihat sangat unik. Ada 2 karakter dengan background cerita trauma masa lalu yang kelam, tapi sangat kontras dalam psikologis karakternya. Arumi siap move on, melangkah maju, sedangkan Elio menyimpan dendam yang sangat besar. Bagaimana Mbak Ica melihat potensi keluarga dari cerita ini dan kontras karakter yang saat pertama kali cerita ini digarap? Silakan Ibu. Jadi dari pertama kali kita baca cerita gitu ya, ini tuh sungguh menarik sih gitu ya. Jadi kita ngelihat ada karakter utama yang dua-duanya tuh mempunyai luka yang sama dari tragedi yang bisa dibilang
tragedi yang dimulai dari suatu tragedi yang tragis gitu ya. Dimana tadi Arumi kita lihat kan bagaimana dia menghadapi suaminya gitu, dan nanti juga ada Dokter Elio yang juga nanti nih di next episode-nya juga ada kehilangan gitu. Tapi di sini kita dibuat bagaimana kita mencoba mendalami dua orang yang luka, bagaimana mereka bisa menyembuhkan dengan caranya mereka masing-masing gitu ya. Satu Arumi dengan ketulusannya, dan Elio yang penuh dendam sebenarnya gitu. Jadi di cerita ini kita benar-benar dibawa untuk bagaimana kita mengikuti emosi gitu, dan bagaimana akhirnya mereka cinta nggak sih ujungnya gitu ya. Dari tadi ada dendam, ada ketulusan gitu ya. Jadi ini yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Terlepas lagi dari cerita keluarga mereka, ternyata juga banyak hal yang bisa dikupas. Betul, bagaimana psikologi dari kasus pribadi gitu sepertinya, terus habis itu muncul dendam. Ya, dari tragedi sih. Awalnya dari tragedi gitu ya, tragedi yang tidak disengaja, akhirnya semuanya berkembang menjadi sesuatu cerita yang cukup menarik gitu ya. Selanjutnya tapi Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan sambungan. Bagaimana strategi dalam memilih jajaran cast agar penceritaan ini bisa dijiwai dengan maksimal oleh masing-masing cast? Kalau untuk castingnya, terutama dari kami, kalau visual sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi tadi balik lagi, bagaimana kita melihat nanti para karakter yang kita pilih ini bisa menimbulkan chemistry. Itu yang kita rasa dari Elio, dari Marsha dan Arumi ya tadi, dan yang lain bisa membentuk atau bisa membawa emosinya tuh terdeliver ke pemirsa. Karena kami yakin mereka sangat jago sekali gitu ya dalam berakting gitu, dan membawakannya tadi dari episode 1 aja kita udah terbawa gitu. Jadi itu sih yang kita harapin dari para pemain, bisa mendeliver emosi dari cerita ini yang dinikmati oleh pemirsa. Mudah-mudahan juga pemirsa Indonesia bisa menangkap gitu ya bagaimana emosinya, jalur ceritanya seperti itu. Thank you. Terima kasih Ibu. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya. Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda. Di dunia ini, tangankulah yang sering menyelamatkan jiwa dan menghadirkan kehidupan di dunia. Namun di duniaku, yang ada hanya kehancuran ketika semua kebahagiaan duniaku terengkup. Noda itu tak akan pernah pudar, dan yang akan lebih menyedihkan ketika kita tidak membuka hati. Hari esok, untuk memulai lagi. Memperbaiki hati yang terlanjur luka.